Saya belum biasa podcast nih. Penyiar radio. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf harus berganti posisi ini. Pagi-pagi kita masih ada kendala teknis di sound, kita kurang clear. Dan alhamdulillah kami memantau saat ini yang hadir di pertemuan pagi hari ini. Alhamdulillah hari Jumat. Dicek Pak Aliman ada berapa peserta atau audiensnya pagi hari ini? 89 ya Bapak Ibu. Maka mengingat waktu kita akan mulai saja pertemuan pagi hari ini agar nanti yang akan menyusul bisa langsung saja join di Zoom pada pagi hari ini. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Jumat 6 Agustus 2021 dan ini sesuai dengan rencana yang sudah dibuat Islamic Village dan Dikdasmen Yayasan Islamic Village mengundang pertemuan kegiatan sosialisasi program di mana pertemuan ini diharapkan ada sinkronisasi dan ada kolaborasi yang baik, kerjasama yang baik selama pelaksanaan program yang dilaksanakan tahun pembelajaran 2021-2022. Dan alhamdulillah pada hari ini kami melihat respon dari seluruh audiens, baik itu Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu wali siswa, wali murid, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, sudah berkenan hadir, dan alhamdulillah kami mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setulus-tulusnya atas menyiapkan waktu, meluangkan waktu untuk bersama-sama bersilaturahim dalam rangka sosialisasi program yang ada di SMK Islamic Village, SMK PK, SMK Pusat Keunggulan. Dalam bahasa Inggrisnya dikenal SMK COE, Center of Excellence. Semoga pertemuan pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan berjalan sebaik-baiknya dan senantiasa pertemuan ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Dan semoga kita semua insyaallah mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu audiens, Dewan Guru, pimpinan SMK Islamic Village, pimpinan Dikdasmen Yayasan Islamic Village, dan seluruh orang tua semua seluruh wali murid SMK, baik kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, khususnya para Dewan Guru dan anak-anakku sekalian yang sudah bergabung. Pertemuan ini kita akan awali dengan, mari sama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah ini Allah berikan kelancaran
keberkahan dan keberhasilan bagi kita semua. Mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hartin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Baik, kami akan sampaikan susunan acara pertemuan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan akan disampaikan oleh Bapak Miftahul Aziz selaku Kepala SMK Islamic Village. Kemudian acara kedua adalah sambutan sekaligus juga pemaparan visi dan misi dari Yayasan Islamic Village yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Umum dan Kelembagaan Dikdasmen Yayasan Islamic Village oleh Bapak Muhasin. Yang ketiga adalah pemaparan program jurusan yang ada di SMK Islamic Village. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Linda selaku Ketua Jurusan Bidang Keahlian Akuntansi dan Lembaga. Yang kedua adalah pemaparan Ketua Jurusan Multimedia yang akan disampaikan oleh Pak Aliman, Sarjana Teknik. Kemudian yang ketiga adalah pemaparan Ketua Jurusan Teknik Komputer Jaringan akan disampaikan oleh Bapak Haji Dian Afriyadi. Kemudian yang keempat adalah pemaparan Ketua Jurusan DKV yang akan disampaikan oleh Pak Andi Kusuma Sarjana Teknik. Kemudian nanti kita akan selingi dengan tanya jawab. Mudah-mudahan dengan tanya jawab ini apa yang menjadi kendala-kendala selama proses pembelajaran dan lainnya kita bisa atasi bersama melalui solusi-solusi yang dibangun melalui komunikasi. Terakhir adalah penutup doa. Mari kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Islamic Village, Bapak Miftahul Aziz, Sarjana Teknik. Kepada Pak Miftahul Aziz, waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon izin buka masker, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan salam salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan senantiasa kepada beliau, alul bait, keluarga, sahabat-sahabatnya, dan kita nanti suatu saat menjadi bagian umatnya kelak mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Asep. Bapak Ibu yang saya hormati, pimpinan dari Dikdasmen, yang saya hormati pimpinan dari sekolah SMK Islamic Village, yang saya banggakan Bapak Ibu guru, staf TU, yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak Ibu, orang tua, wali murid dari SMK Islamic Village, baik kelas 10, kelas 11, kelas 12, baik jurusan akuntansi, keuangan dan lembaga, multimedia, teknik komputer dan jaringan, dan jurusan desain komunikasi visual. Yang Bapak sayangi, yang Bapak banggakan, anak-anak siswa-siswi SMK Islamic Village. Alhamdulillah hari ini
hari yang sangat saya nantikan, bertepatan dengan hari Jumat, bulan Agustus, hari ke-6 tahun 2021, bertepatan pula dengan 27 Zulhijjah 1442 Hijriah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, izinkanlah saya menyampaikan beberapa pengantar ya, bahwa Sekolah Islamic Village dibangun kita memiliki value. Ya, di Sekolah Islamic Village kita memiliki trilogi Islamic Village. Triloginya yaitu berorientasi Islam, berakhlak mulia, dan disiplin tinggi. Kemudian ada juga janji pelajar. Janji pelajar Sekolah Islamic Village, di mana 2 poin utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau atiullah wa atiur Rasul, taat kepada perintah Allah dan taat kepada perintah Rasul. Serta yang kedua adalah berbakti pada orang tua dan hormat kepada guru. Kemudian Bapak Ibu, negara telah menetapkan bahwa salah satu profil siswa kita diarahkan kepada profil pelajar Pancasila, di mana Pancasila itu adalah konsensus nasional yang telah kita akui sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau izinkan saya mengulang, saat itu Bung Karno menyampaikan di rapat Kongres, rapat Senat, beliau menyampaikan bahwa Pancasila itu adalah satu, belief in God, ya. Yang kedua adalah humanity, nationalism, demokrasi, and social justice. Nah, dan alhamdulillah itu tidak berlawanan dengan nilai Islam, dan itulah yang sudah ditetapkan. Namun Bapak Ibu, kita menguatkan anak juga dengan trilogi dan janji pelajar. Kalau kita rujuk lagi ke daerah di standar kurikulum, bahwa anak kita diajarkan 4 kompetensi. Kompetensi spiritual dan sosial. Kemudian ada kompetensi kognitif dan psikomotor. Hal ini juga jika kita rujuk dengan UNESCO, bahwa pilar pendidikan itu anak kita harus mengalami 4. Learning to do, learning to be, learning to know, learning to do, learning to be, and learning how to live together. Di mana saat itu dikuatkan dengan 4C soft skill-nya, yaitu communication, collaboration, creative, and critical thinking. Memang Bapak Ibu, anak kita nanti akan menghadapi zaman di mana zaman itu lebih kuat tantangannya dibanding zaman sekarang. Sehingga memang isunya bahwa anak kita harus survive. Survive itu dalam arti apa? Maka kami, alhamdulillah saat ini anak kita kelas 10 masih dalam jadwal penguatan karakter, dan kakaknya kelas 10 dan 11, kelas 11 dan 12 sudah melaksanakan 2 minggu, dan adiknya nanti sampai 4 minggu. Mengapa penguatan karakter, Bapak Ibu? Penguatan karakter itu memang kita mengulang setiap hari kepada anak-anak, bahkan kalau perlu enduring itu melekat, ya. Mungkin ada anak-anak kita paham ya, jadi setiap hari itu ada dikenalkan selain Pancasilanya juga ada trilogi Islamik dan janji pelajar, ya, di mana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta
berbakti pada orang tua, dan hormat pada guru. Kami meyakini itulah value utama yang harus kita ulang terus kepada anak kita, sehingga seolah-olah kita mengatakan, Ananda, saat Ananda sudah bertakwa, beriman kepada Allah, kemudian berbakti pada orang tua, hormat pada guru, insya Allah jalan kesuksesan itu akan semakin terbuka lebar. Karena itu basic iman, itu adalah basic value akhlak mulia. Sehingga memang alhamdulillah, dan itu kita laksanakan insya Allah kelas 10 sampai sampai tanggal 17 Agustus. Selanjutnya Bapak Ibu, kami telah ditunjuk oleh negara dalam program SMKPK, SMK Pusat Keunggulan, atau Pak Asep mengatakan COE, Center of Excellence. Ya. Apa itu COE? COE itu berarti kita menjadi sekolah rujukan, di mana pembelajaran itu harus berorientasi kepada peserta didik. Pembelajaran tidak berbasis pada guru, berbasis pada peserta didik. Karena itu memang kita harus mampu melakukan psikometri, pemetaan kepada anak-anak. Dan kita harus mengetahui apa bakat, minat, profil anak, potensi yang dimilikinya. Ya, sehingga dengan pembelajaran berorientasi ke peserta didik, anak itu merasa potensinya itu bisa ditampakkan kinerjanya. Kemudian memang pendekatannya kita menggunakan project based learning, pembelajaran berbasis project. Alhamdulillah kita sudah mengarahkan OSIS. Mereka sudah melakukan project based learning dan sangat bagus. Selama terakhir sampai minggu ketiga, mereka sudah melakukan dari nol tanpa experience sampai sekarang mampu mandiri melaksanakan project dengan sangat baik. Jadi memang Bapak Ibu, saat ini memang pendekatan pembelajaran yang kita gunakan yaitu memang menuntut anak untuk aktif, untuk mencari, mengeksplor berdasarkan passion-nya. Karena itu nanti kita akan menguatkan juga dengan kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler maupun intrakurikuler yang berbasis kepada kebutuhan anak. Dan kemudian Bapak Ibu izinkanlah saya menyampaikan bahwa alhamdulillah anak kita, mohon izin Pak Dian, 70% sudah divaksin Bapak Ibu. Skenario kita nanti insya Allah di akhir Agustus vaksin kedua, sehingga insya Allah awal Oktober anak kita bisa melakukan skenario offline, pembelajaran tatap muka di sekolah. Dan mohon izin Pak Muhsin, ya, minggu depan sudah ada agenda untuk keluarga-keluarga siswa, terutama orang tua wali murid. Mengapa demikian? Saat ini memang pandemi, concern utama kita adalah keselamatan, kesehatan warga sekolah, baik itu guru-guru, staf, maupun siswa, pun tak lepas orang tua, wali murid, keluarga di rumah. Karena itu insya Allah nanti kita akan mengirimkan form, silakan Bapak Ibu mengisi, nanti akan ada berikutnya penjadwalan vaksinasi untuk orang tua wali murid, ya. Dan bagi siswa yang belum boleh menyusul Pak ya. Data saja dulu. Oke, ya. Mungkin itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang penting sehat selalu. Insya Allah kita alhamdulillah kita didukung luar biasa dengan didasmennya, dengan yayasannya, bahkan dengan Satgas Covid-nya, dengan pemerintah daerah, dan kemarin kita bahkan dikunjungi oleh Pak Bupati, Pak Zaki, alhamdulillah terima kasih, beliau mendorong itu semua, dan memang itu target kita berusaha agar target vaksinasi ini tercapai sehingga herd community bisa tercapai, ya, dan kita mudah-mudahan mampu menjalani new normal ini dengan baik, aman, dan sehat, ya.
Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya mau mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya bagi Bapak Ibu, orang tua wali murid di rumah maupun Ananda. Sehat selalu. Salam hormat Bapak. Salam hormat saya untuk Bapak Ibu. Salam sayang saya untuk Ananda, siswa-siswa SMK Islamic Village. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak pada Kepala SMK Islamic Village, Bapak Miftahul Aziz, yang telah memaparkan sambutan sekaligus juga kegiatan yang menjadi concern di SMK Islamic Village, dan harapan beliau adalah pada pertemuan pagi hari ini beberapa hal yang telah disampaikan. Yang pertama terkait dengan pembentukan karakter siswa, penguatan karakter siswa ini sesuai dengan visi misi Yayasan Islamic Village. Yang pertama adalah kita memiliki trilogi Yayasan Islamic Village, yaitu berorientasi Islam, berakhlak mulia, dan berdisiplin tinggi. Kemudian juga siswa setiap pagi kita kondisikan untuk membaca Iqrar Muslim, janji pengakuan seorang Muslim di hadapan Allah dan Rasul-Nya, dan juga segala aturan yang di dalamnya tercantum yang sudah digariskan. Kemudian janji seorang pelajar, dan ini adalah bagian dari proses pembiasaan dan melekat, enduring, sehingga membentuk karakter siswa-siswi yang paripurna, siswa-siswi yang Islami yang mampu menjadi pejuang-pejuang masa depan. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa profil pelajar Pancasila. Pancasila ini adalah bagian dari konsensus nasional, di mana negara kita berlandaskan Pancasila sesuai dengan yang menjadi pendiri bangsa, founding father, Pak Insinyur Soekarno. Beliau menyampaikan yang pertama adalah believe in God, kemudian yang kedua adalah humanity, yang ketiga demokrasi, yang keempat adalah social justice. Dan ini adalah bagian dari mensinergikan antara pemahaman Islam dan juga ideologi bangsa. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa ke depan kita akan terus melaksanakan pembelajaran yang berbeda sesuai dengan tuntutan zamannya, di mana pembelajaran ini lebih menekankan kepada aspek kognitif dan psikomotorik, juga pendidikannya berdasarkan pada filosofi pendidikan, learning to know, learning to do, learning to live together, di mana mereka nanti akan terinternalisasi, terhayati bahwa proses pembelajaran itulah bagian dari fitrahnya manusia untuk bisa mempunyai keahlian, pengetahuan, dan skill, dan mampu mengatasi tantangan zamannya. Kemudian penguatan karakter ini juga mengikuti, masih akan dilanjutkan, khususnya di kelas 10. Di kelas 10 itu masih dilanjutkan sampai pertengahan bulan Agustus, tanggal 16 Agustus. Kemudian untuk kelas 11 dan kelas 12 sudah mulai kegiatan KBM dalam minggu ini. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin disampaikan. Poin pentingnya adalah vaksin. Jadi Sekolah Islamic Village membuka pendaftaran vaksin khusus kepada wali murid siswa-siswi SMK Islamic Village. Mohon Bapak Ibu merespon dengan mendaftarkan diri. Ini adalah bagian dari ikhtiar agar kita bisa melampaui pandemi ini dan kita mempunyai herd immunity, kekebalan tubuh. Kalau munculin tuh ngapain orang ada yang munculin tubuh kita keluar dari bencana atau malah bahaya yang terjadi mendera bangsa kita. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler juga akan ditingkatkan. Kemudian pembelajaran juga berbasis proyek. Kemudian di mana OSIS juga sebagai bukti dari nol pemahamannya sampai mereka bisa tampil dan bisa mengorganize sebuah event atau acara. Mungkin itu sebagai sambutan yang disampaikan oleh beliau. Selanjutnya adalah
sambutan dan arahan sekaligus juga pemaparan visi misi Yayasan Islamic Village yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang dan Umum dan Kelembagaan Dikdasmen Yayasan Islamic Village, Bapak Muhasin. Kepada Bapak Muhasin, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibhatallah wa man ahsanu minallah sibhata wa nahnu lahu abidun. Alhamdulillah, rasanya bangga, sedih, bisa berkumpul dengan stakeholder ya, khususnya para orang tua, siswa di sini, guru-guru, dengan suasana yang sangat berbeda. Dan ini sudah kita alami hampir 1,5 tahun ya, mau masuk ya. Jadi luar biasa. Yang saya hormati teman-teman pimpinan SMK, para guru yang saya muliakan, para orang tua yang saya muliakan, anak-anakku yang saya banggakan. Sebuah terjangan, sebuah tantangan yang sangat luar biasa di bulan Maret. Saya cermati sebagai praktisi pendidikan tentunya ya sudah cukup lama. Semua orang terkaget-kaget secara kelembagaan, sekolah, guru, siswa, orang tua. Tapi alhamdulillah kita bisa melalui ini dengan insya Allah dengan baik. Karena di satu sisi saya juga mengucapkan selamat kepada SMK. Alhamdulillah mendapatkan amanah program PK atau COE yang saya pikir pada saat awal ditantang dengan transformasi digitalnya, kemudian mendapatkan amanah dari negara untuk program COE PK, di mana seluruh warga sekolah harus berperan aktif. Walaupun sampai saat ini mungkin belum bisa menikmati fasilitas yang tersedia, karena saya pikir pembaharuan di internal kita dengan mendapatkan fasilitas COE ini atau SMK PK ini, alhamdulillah negara membantu kita, menstimulan kita dalam bentuk alat-alat dan pelatihan guru-guru. Jadi mohon dukungannya kepada para orang tua dan anak-anak bahwa para guru pimpinannya dilatih terus siang malam. Di samping dia harus belajar sendiri, tapi negara memfasilitasi pelatihan-pelatihan yang mau nggak mau guru-guru ini, pimpinan ini berbagi waktu. Di satu sisi harus ngajar anak-anaknya, di sisi lain harus berlatih. Ya, dan ini tidak lepas tentunya untuk diamanahkan kembali atau disampaikan kembali kepada semua para siswa-siswi. Jadi dalam hal ini saya selaku pihak Dikdasmen, kalau dalam proses kegiatan dari bulan Maret sampai sekarang mungkin tidak optimal teman-teman, saya yakin dengan berbagai usaha itu memang teman-teman ini secara kelembagaan ditantang oleh satu kondisi dengan pandeminya. Yang kedua, mereka harus melaksanakan program PK. Ya, yang saya pikir sangat-sangat super dan insya Allah berkat dukungan Bapak Ibu, ya semua masyarakat lingkungan Kabupaten Tangerang khususnya, mudah-mudahan kami bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Teman-teman, guru, para orang tua dan anak-anakku sekalian, di Islamic ini sudah sangat terkenal ya, mungkin ada istilah sibho. Saya hanya ingatkan kembali karena sangat jarang saya mengikuti pertemuan di SMK.
Saya sudah hampir 30 tahun ya di Islamic Village. Tapi pertemuan-pertemuan ini karena memang sekarang bidang saya di umum dan legal, kegiatan otomatis yang seperti ini menjadi ranah saya. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan apa yang saya harus sampaikan secara kelembagaan. Jadi Sibghoh Allah ini ya, jadi salah satu mungkin tadi sudah disebut sama Pak Asep, Pak Aziz dengan implementasinya Sibghoh ya. Sibghoh ini adalah Pak Yunan di tahun 72 mendirikan Yayasan Islamic Village. Ya salah satunya ya, Sibghoh ini adalah bahasanya diartikan sebagai celup atau diwarnai. Ya, bila sesudah telah dicelup dengan sesuatu yang berwarna, maka berbedalah ia dengan yang lainnya. Dengan berbedanya ia dengan yang lainnya, maka terlihatlah ia memiliki satu warna dan kemudian warna ini disebut sebagai ciri khas. Mungkin Pak Aliman dilanjutkan ya ciri khas, terus lanjut. Ya, ini dia ya, ciri khas. Nah, ciri khas ini ada Islamic orientation, orientasi kepada Islam, akhlak karimah, berakhlak mulia, disiplin yang baik. Nah, ini secara kelembagaan, trilogi ini tidak hanya dikembangkan di pendidikan dan sosial. Ya, apalagi kalau kita berada di dunia pendidikan, Bapak Ibu selaku guru, anak-anak, kami, orang tua, itu adalah menjadi jamaah Islamic Village secara otomatis. Karena Bapak Ibu sebagai jamaah Islamic Village, maka tentu harus paham apa yang menjadi apa isi dari trilogi Islamic Village. Nah, khususnya di dunia pendidikan, khususnya ya di SMK ini, tadi sudah sedikit jauh digambarkan oleh Pak Aziz, Pak Asep. Mungkin saya coba sedikit secara teorinya ya, karena implementasinya kadang kan mungkin tidak bisa 100%. Tapi secara teoritis, secara filosofi, saya hanya ingin mencoba mengingatkan. Apalagi kalau di sini ada alumni, ada yang lain-lain orang tuanya, saya pikir sudah sangat paham itu. Tapi sekali lagi ini kita ingatkan. Islamic orientasi ini bagi jamaah Islamic Village ialah mengikuti jalannya orang-orang beriman dan mengikuti jamaah yang besar. Maka Sibghoh jamaah disimpulkan kepada 3 hal. Pertama, jangan eksklusif. Jangan membuat sesuatu yang lain dari orang mukmin dan lain dari jumhur ulama. Eksklusif itu berpangkal kepada hal-hal yang sangat berlebihan dari yang wajarnya orang mukmin berbuat. Eksklusif bisa juga disebut hulu fiddin, yang berpaham kepada terlalu melebih-lebihkan kedudukan sehingga ada yang sampai menganggapnya seperti Tuhan. Yang kedua, mengartikan ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah sepotong-potong. Dan yang ketiga, mengartikan ayat Al-Quran atau hadis menurut faham kelompok mereka sendiri. Tidak terlihat faham banyaknya tafsir dan hadis. Tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa saya mengikuti Abah Yunan dari kecil memang, dan saya juga sekolah di Islamik. Itu beliau selalu menyampaikan bahwa kita mengikuti apapun yang negara instruksikan, seperti kondisi seperti di zaman sekarang ini dengan PPKM-nya. Kemudian jelas kita mengakui tadi Pancasila, otomatis sebagai sekolah PK harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang saya pikir orientasi Islam ini tidak ada sama sekali bertentangan dengan kehidupan bernegara. Dan itu sudah ditekankan oleh founding father Yayasan Islamic Village. Lanjut Pak Aliman. Yang kedua, ya tidak eksklusif tadi, yang kedua adalah membuka diri. Karena mengerjakan sesuatu pekerjaan untuk membina umat ini, selain kita tidak boleh eksklusif, juga hendaklah kita selalu membuka diri. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling banyak manfaatnya kepada umat manusia yang lain. Segala nilai-nilai yang baik yang dapat digunakan dalam membina umat ini dapat ditiru dan dikembangkan. Tadi jangan eksklusif, membuka diri, dan yang ketiganya ini terkait dengan orientasi Islam adalah melihat prospek ke depan.
harus selalu mengadakan peninjauan terhadap perkembangan masyarakat, bangsa, agama, dan tanah air. Sedang apa negara kita? Bagaimana rekayasa umat akan datang? Basiroh, memandang ke depan. Dengan basiroh itu, kita tidak tenggelam di tempat kita sendiri atau telah tertinggal oleh perkembangan zaman. Jadi sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh founding father kita, bahwa kita dengan seperti ini pun kita harus siap. Mau tidak mau, apalagi ini SMK dengan teknologinya. Pandemi ini mau tidak mau kita bisa kasih solusi dengan teknologi. Kalau tidak ada teknologi, tidak fasilitas seperti ini, bagaimana mungkin kita bisa menundukkan pandemi? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan para guru, anak-anak, pimpinan, orang tua semangat ya di dalam mendidik anak-anaknya. Trilogi Islamik yang kedua ya, akhlak berjamaah merupakan sikap hidup. Jadi akhlak berjamaah ini merupakan sikap hidup. Jadi menuju ketenangan batin. Ketenangan batin yang menimbulkan rasa saling cinta, dekat kita dengan anak-anak kita, dengan guru-guru kita, ya sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi ini diusahakan dengan cara pastikan Anda tidak menyakiti hati teman. Apalagi sekarang banyak hoak ya. Itu perlu juga strategi-strategi bagaimana kita berakhlak di dunia maya ini. Ya, pastikan berita-berita itu ya. Jadi ada buruk sangka, saling ghibah. Apalagi kita bisa update setiap saat di WA ya. Apa-apa yang kita rasakan kadang diupdate. Itu layak atau tidak? Ya. Ini anak-anak, ibu-ibu, atau mungkin kita. Nah, saya bayangkan kalau Bapak Ibu mengupdate yang baik-baik, doa misalkan, atau pengalaman, itu kenapa tidak gitu loh. Ya, tapi kalau mengupdate-nya curhat, waduh, nanti dibaca oleh orang, berbahaya nih ibu-ibu. Mudah-mudahan bapak-bapak sih, mudah-mudahan tidak ya. Tapi anak-anak, Bapak ya mungkin dengan seperti itu ya insya Allah. Kemudian yang terakhir kita insya Allah beramal soleh dengan bersedekah, berzakat, berinfak atau wakaf. Bahkan sekarang dengan teknologi ya pemerintah sendiri saya lihat sudah mencoba menggunakan layanan-layanan digital. Ya mungkin dengan kita juga bisa berinfak melalui bank atau apa dan seterusnya. Mungkin tadi Pak Aziz menyampaikan ada anak OSIS dengan program-program pedulinya. Bahwa kita di sini ada anak yatim, ada anak repatriasi, ada anak, waduh luar biasa nih di lingkungan anak-anak kita ini karena mereka juga bapak ibunya tidak ada. Dari sisi kewarganegaraan juga harus istilahnya mereka bagaimana kembali di Indonesia supaya lebih sukses. Saya pikir sangat tidak mudah. Sangat-sangat tidak mudah. Jadi SMK ini super kompleks dan di situ banyak sumber pembelajaran yang memang bisa kita lakukan dengan mengaplikasikan akhlak berjamaah ini. Yang terakhir disiplin berjamaah. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta Rasul Muhammad SAW sebagai penyampai risalah kepada umat, maka kita berkewajiban mitsaq, memegang teguh janji Allah dan Rasul. Komit setia kepada jamaah. Artinya Pak Aziz dengan teman-temannya, dengan peraturannya, mungkin guru, anak harus masuk mulai jam 7 mungkin sampai jam berapa, komit. Ya, kita harus komit dengan itu. Mudah-mudahan dengan seperti itu ikhtiar kita untuk mendidik, menjadi pendidik atau sebagai peserta didik dengan disiplin berjamaah ini akan menjadi satu nilai-nilai karakter yang baik terhadap diri pribadi anak itu sendiri, kita sebagai warga itu akan bisa lebih baik. Dan kesetiaan kita kepada jamaah, komitmen bersama, itulah disiplin jamaah kita. Kemudian program harus sama didukung. Jadi ini ada program baru, PK atau mungkin yang lain-lainnya dibicarakan, dirapatkan, dikomunikasikan. Ya, bahasa kita mungkin kalau ada sesuatu yang tidak enak juga kita harus menerima resiko itu. Bahaya yang akan kita hadapi juga harus kita sama atau dicarikan solusinya. Mudah-mudahan dengan berjamaah, disiplin berjamaah ini, apapun permasalahannya kita bisa cari solusinya. Kita punya anak yatim tadi, ada yatim kita, ada pelajar kita, ada tetangga kita, ada tamu kita, ada keluarga kita bersama.
itu adalah pangkal kekuatan kita. Dan itulah sabiil mukminin, jalannya orang beriman, dan begitulah sawadil azam, umumnya umat Islam ini bersikap, dan istilah sibgoh jamaah Islamic Village. Jadi insya Allah ketika Bapak Ibu mengamanahkan kepada kami, anak-anakku mungkin juga yang ada di dalam Zoom ini, guru-guru, insya Allah dengan sibgoh ini, insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang beriman, manusia-manusia yang istilahnya bertakwa, dan insya Allah manusia-manusia yang berprofesi dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu mungkin sebagai pengantar, sebagai sambutan. Mohon maaf kalau terlalu lama, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Muhsin selaku Kepala Bidang Umum dan Kelembagaan di Dasmen Yayasan Islamic Village yang telah menyampaikan secara luas dan gamblang visi misi Yayasan Islamic Village dari sibghahnya, celupan Allahnya, sampai kepada bagaimana mengatasi permasalahan tantangan kehidupan ke depan dengan berjamaahnya dan dengan disiplinnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau ini menjadi doa sekaligus juga perpanjangan dari apa yang sudah dirintis oleh almarhum pendiri Bapak Abah Yunan Helmi Nasution. Beliau memang figur yang menjadi qudwah, teladan yang luar biasa dan menjadi pionir pendidikan Islam khususnya di Kabupaten Tangerang, dan alhamdulillah saat ini sudah banyak sekolah-sekolah yang bernuansa Islam yang memang belajar juga apa yang sudah dijalankan oleh beliau. Dan Pak Muhsin ini adalah bagian dari putra ya yang dibangun dan dididik serta dilatih serta dipersiapkan untuk terus menjalankan estafet dari apa yang menjadi visi misi besar Yayasan Islamic Village. Kita doakan pada beliau dan pada seluruh keluarga besar Yayasan Islamic Village dan pada kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan agar senantiasa keberkahan dan keberhasilan dan kejayaan berlimpah kepada kita semua umat Islam sebagai pewaris dan pemangku kepentingan besar bagi bangsa dan negara kita, dan menjadi pejuang yang memenangkan berbagai sisi lini kehidupan yang menjadi dasar-dasar fondasi Islam ini. Dan mudah-mudahan kalaupun kita nanti pada akhirnya kembali dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal-amal yang menjadi bahagia kita di dunia dan bahagia kita di akhirat. Terima kasih kepada Pak Muhsin. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan paparan dari ketua jurusan. Yang pertama dari jurusan akuntansi, Ibu Haja Linda Farida. Kemudian nanti yang kedua oleh Pak Aliman dari multimedia, Pak Haji Dian dari TKJ, dan terakhir Pak Andi dari Sarjana Teknik. Kita ingin lebih banyak interaksi tanya jawab, tetapi sesi ini adalah sesi pemaparan program. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Silakan Bu Haja Linda untuk tampil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang telah mengeluarkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang menerang. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Islamic Village dan Pak Muhsin serta Dewan Guru, para wali murid yang saya hormati, anak-anakku kelas 10, 11, 12 yang Ibu cintai. Mungkin untuk kelas 10 saya perkenalkan dulu nama saya. Di sini Ibu Linda Farida sebagai
Kepala Program Keahlian Akuntansi atau bisa juga disebut dengan akuntansi dan keuangan lembaga. Di sini saya sebagai ketua program keahlian dan juga mengajar akuntansi untuk kelas 10, 11 dan 12. Izinkan saya di sini memaparkan program keahlian akuntansi atau akuntansi dan keuangan lembaga. Baik, untuk akuntansi itu biasa anak-anak juga mengenal dengan istilah accounting, Bapak Ibu. Nah, di sini saya ingin memaparkan untuk Bapak Ibu atau anak-anakku kelas 10, mungkin untuk di jurusan akuntansi yang perlu disiapkan di sini ada kalkulator, buku ledger, dan alat tulis seperti itu. Selanjutnya, untuk kelas 10, karena di sini kita sudah PK atau program keunggulan, bidang keahliannya adalah bisnis dan manajemen, program keahliannya adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Ini beda dengan yang kelas 11 dan 12. Kalau untuk kelas 11 dan 12, bidang keahliannya sama, bisnis dan manajemen. Program keahliannya akuntansi dan keuangan, kompetensi keahliannya akuntansi dan keuangan lembaga. Jadi hanya beda di kompetensi keahliannya saja, seperti itu. Ini hanya untuk kelas 11 dan 12. Untuk kompetensi keahlian atau bidang-bidang yang harus dikuasai untuk anak-anakku kelas 10 di sini tentu saja di kelas 10 itu anak-anak di sini harus menguasai jurnal atau dapat membuat jurnal umum dan jurnal khusus seperti itu. Dan laporan keuangan secara sederhana saja, perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, untuk kelas 11-nya, karena kita sudah belajar manual di kelas 10, jadi di kelas 10 itu manual semuanya, kita mengerjakan di buku ledger, pakai penggaris ya, menggaris seperti biasa. Di kelas 10 itu dilaksanakan secara manual, membuat jurnal dan buku besar. Nah, di kelas 11-nya ini, karena di kelas 10 sudah secara manual, di kelas 11-nya kita aplikasikan ke program Mayob atau komputer akuntansinya. Di sini kita menggunakan Mayob. Jadi membuat laporan keuangan dan jurnalnya sudah kita aplikasikan ke program Mayob seperti itu. Nah, untuk kelas 12-nya di sini akan kita lengkapi lagi laporan keuangannya, yaitu membuat laporan keuangan perusahaan manufaktur, dan juga anak-anak dapat menguasai administrasi pajak seperti itu. Selanjutnya ada juga mata pelajaran di kelas 10. Untuk di kelas 10 ini ada akuntansi dasar, ini yang mengajar kebenaran saya. Ada juga perbankan, spreadsheet, selanjutnya ada komunikasi digital, dan ekonomi bisnis. Nah, di kelas 11 ini materi-materi yang akan diberikan kepada siswa-siswi ada akuntansi lembaga, Mayob, praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur, ada juga akuntansi keuangan serta administrasi pajak seperti itu. Nah, di sini kita sudah bekerja sama atau kita sudah mempunyai institusi pasangan. Jadi insya Allah untuk di kelas 11 kita apabila sudah offline ya Bapak Ibu, insya Allah jika tidak ada perubahan kita akan melaksanakan prakrin. Nah, di sini institusi pasangan kita atau kita sudah bekerja sama prakrin itu alhamdulillah dengan ada di sini Bank BTN. Ada juga PT Zelandia, UMN, Kantor Pos, KPKNL Tangerang, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, prakrin di sini akan dilaksanakan di kelas 11. Selanjutnya, untuk prospek lulusan, jadi untuk anak-anakku
jika dari SMK ingin langsung bekerja, jadi di sini bisa juga ada yang bisa menjadi kasir, administrasi, perbankan, atau konsultan keuangan, dan lain sebagainya. Insya Allah kalau untuk akuntansi itu karena anak-anak sudah dilatih dalam membuat jurnal, dalam membuat laporan keuangan, ketepatannya menghitung, kecepatannya menghitung. Jadi insya Allah kalau untuk pekerjaan, insya Allah di sini banyak sekali yang dapat diterima oleh lulusan akuntansi. Seperti itu. Nah, selanjutnya karena di sini kita sudah program PK seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, kita di sini ada PJBL atau Project Based Learning. Jadi untuk kelas 10 PJBL-nya atau proyeknya di sini membuat dokumen transaksi seperti itu. Di sini dokumen transaksinya ada faktur, ada nota kontan, ada nota debit, nota kredit, dan lain sebagainya. Jadi di sini anak-anak akuntansi yang membuat dokumen transaksinya mungkin untuk laporan SMK TV seperti itu, yang membuat laporan keuangan untuk SMK TV atau lain-lain seperti itu. Dan untuk kelas 11 project based learning ini, anak-anak di sini membuat kartu piutang atau kartu hutang seperti itu. Jadi nanti akan kita aplikasikan ke dalam laporan keuangan yang tadi. Nah, untuk kelas 12 di sini anak-anak diarahkan membuat laporan keuangan, minimal laporan keuangan perusahaan jasa dagang seperti itu, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Mungkin membuat laporan untuk SMK TV atau TEFA, program TEFA yang ada di SMK Islamik. Dan insya Allah untuk kelas 12 di sini kita ada uji kompetensi. Jadi uji kompetensi ini seperti tahun kemarin, alhamdulillah kita juga sudah melaksanakan uji kompetensi. Jadi di sini anak-anak kita ujikan bagaimana kalau untuk akuntansi si anak ini bisa tidak sih membuat jurnal atau laporan keuangan. Jadi itu nanti kita ujikan di kelas 12, namanya uji kompetensi seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Linda yang telah memaparkan program yang akan dilaksanakan di tahun 2021-2022 khusus jurusan akuntansi. Mengingat waktu, kita akan lanjutkan pemaparan program ini dari jurusan multimedia. Pak Haji Dian dulu, dari jurusan teknik komputer jaringan. Pada Pak Haji Dian, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kami hormati Kepala SMK Islamic Village, Ibu Wakil Kepala SMK Islamic Village, Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu Wali Murid SMK Islamic Village baik kelas 10, 11, dan 12. Perkenalkan, nama saya Dian Afriyadi, saya selaku Hubin, Humas, dan Dunia Industri. Dalam hal ini saya menggantikan Pak Faridi selaku Ketua Jurusan Desain Komunikasi, selaku Ketua Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan yang hari ini berhalangan hadir.
Baik Bapak Ibu, saya akan sampaikan beberapa program terkait dengan teknik komputer dan jaringan. Teknik komputer dan jaringan adalah salah satu jurusan yang ada di SMK Islamic Village. Sudah hampir kurang lebih 7 sampai dengan 10 tahun teknik komputer jaringan ini berdiri. Teknik komputer dan jaringan sesuai dengan spektrum keahlian SMK sebelumnya, terdiri atas 9 bidang keahlian. Terjadi perubahan spektrum keahlian SMK pada tahun 2021 menjadi 10 bidang keahlian. Kemudian ada perubahan 49 program keahlian menjadi diperbesar lagi menjadi 50 program keahlian. Next. Nah, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi atau teknik komputer jaringan ini berada di bawah bidang keahlian teknologi informasi. Dulu mungkin bergabung juga di teknologi informasi ini ada multimedia, ada rekayasa perangkat lunak, ada animasi. Tapi untuk multimedia bergabung ke bidang seni dan industri kreatif, Bapak Ibu. Nah, teknologi informasi ini rumpunnya, Bapak Ibu, rumpun program studi TKJ, pengembangan perangkat lunak dan game, dan teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Jadi, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi ini adalah rumpun program studi daripada teknologi informasi. Nah, untuk kurikulum di SMK Islamic Village, untuk jurusan TKJ, kejuruannya ada beberapa dasar-dasar program keahlian. Itu kemudian ada juga materi pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan, kemudian ada praktek kerja lapangan atau sekarang itu praktek kerja industri, ada beberapa pelajaran muatan lokal, dan pelajaran pilihan. Mata pelajaran kejuruan di kelas 10, untuk mata pelajaran informatika itu ada 4 jam, simulasi dan komunikasi digital itu kurang lebih 2 jam, ada mata pelajaran pemrograman dasar itu 2 jam, kemudian dasar-dasar program keahlian teknik komputer jaringan itu 6 jam, kemudian komputer dan jaringan dasar itu 2 jam, dasar desain grafis itu 2 jam, sistem komputer itu 2 jam. Jadi ini materi pelajaran yang ada untuk jurusan TKJ di kelas 10. Kemudian untuk materi pelajaran di kelas 11 itu totalnya ada kurang lebih 15 jam. Antaranya adalah teknik jaringan berbasis luas atau wide area network itu 4 jam, administrasi infrastruktur jaringan itu 4 jam, kemudian ada administrasi sistem jaringan itu 4 jam, dan teknologi layanan jaringan itu 3 jam. Jadi akumulasi totalnya kurang lebih ada 15 pelajaran produktif. Kemudian untuk mata pelajaran apa sajakah yang ada di kelas 12? Nah, di kelas 12 ini sudah mulai untuk materi produktifnya sudah mulai mencapai 17 jam pelajaran. Untuk semester ganjil, administrasi infrastruktur jaringan itu 8 jam, kemudian ada administrasi sistem jaringan itu 6 jam, kemudian ada teknologi layanan jaringan itu 3 jam. Untuk semester genapnya, skenario kita menggunakan kurikulum pusat keunggulan atau Center of Excellence, maka skenarionya itu nanti ke depan kita akan melaksanakan praktik kerja industri atau PKL itu selama kurang lebih 6 bulan. Jadi kelas 12 itu ketika kita sudah menerapkan kurikulum pusat keunggulan, itu selama 6 bulan, di semester ke-6 itu full untuk kegiatan magang atau prakrim. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ada beberapa kerjasama yang kita sedang link and match-kan antara jurusan teknik komputer dan jaringan ini dengan beberapa perusahaan dan industri. Antaranya di sini untuk TKJ ini kita bekerja sama dengan perusahaan Microtik, kemudian dengan perusahaan Atria, kemudian dengan Face Project Solution, kemudian dengan Acer Indonesia, kemudian juga dengan PT Jakarta System Integrators. Nah, di teknik komputer dan jaringan kita punya teaching factory, yaitu anak-anak di mana
di Teaching Factory ini dilatih untuk bagaimana anak-anak menginstalasi dari perangkat keras, hardware, bagaimana anak-anak siswa-siswa kita juga terampil di bidang instalasi jaringan, baik jaringan local area network maupun wide area network gitu. Nah, untuk uji kompetensi kejuruan kelas 12 akan dilaksanakan diuji oleh penguji internal dan eksternal. Nah, sertifikat uji kompetensi ini sertifikat yang dikeluarkan oleh dunia usaha dan industri. Apa materi yang diujikan di sini terlihat tentang jaringan, yaitu menggunakan router MikroTik, menggunakan local area network dan VC client. Di sini adalah materi-materi yang akan diujikan untuk teknik komputer dan jaringan. Nah, sertifikasi profesi guru dan siswa. Insya Allah SMK Islamic Village dengan beberapa jurusannya termasuk TKJ, kita akan mengadakan sertifikasi baik untuk guru maupun siswa. Untuk guru, kita sudah ada sertifikasi BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Khususnya kalau di sini Pak Faridi mempunyai sertifikasi di bidang network designer. Begitu pula rencananya kita untuk sertifikasi untuk peserta didik atau siswa di jurusan TKJ ini kita akan sertifikasi untuk MikroTik-nya. Nah, ini contoh sertifikasi internasional MTCNA, MikroTik Certificate Network Associate. Ya, di sini ada beberapa guru-guru kami di Teknik Informasi, ada Pak Faridi, Pak Andi Kusuma Pratama, Pak Aliman, dan Pak Gunawan yang sudah mempunyai sertifikasi di bidang keahlian di MikroTik, khususnya di jaringan komputer ini. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin perlu diketahui apa itu MikroTik. MikroTik adalah perusahaan Latvia yang didirikan pada tahun 1996 untuk mengembangkan router dan sistem ISP, Internet Service Provider Nirkabel. MikroTik sekarang menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak untuk konektivitas internet di sebagian besar negara yang ada di dunia. Ini contoh-contoh perangkat-perangkat terkait dengan MikroTik itu sendiri. Selain itu, lulusannya akan mendapat gelar profesi sertifikasi dan diakui oleh dunia industri di seluruh dunia. Contoh Moriano Mordecai. Waduh, ini namanya susah benar. Moriano Mordecai. Moriano Mordecai, betul ya? Kemudian apa title-nya atau gelarnya? MTA, Microsoft Technology Associate. Kemudian ada MTCNA, MikroTik Certified Network Administrator, gitu ya. Jadi ini adalah title gelar profesi sertifikasi yang bisa dimiliki ketika kita mempunyai keahlian kompetensi di bidang-bidang terkait dengan jaringan komputer. Ini sertifikat yang dikeluarkan oleh internasional. Ada MTA, MTCNA. Nah, sama untuk jurusan TKJ, multimedia maupun DKP, untuk tahun ini kita agak berbeda, kita akan menyelenggarakan PJBL, Project Based Learning, di mana siswa-siswi kita itu terkait dengan project. Jadi pembelajarannya adalah berbasis project. Jadi kalau peserta kita, putra-putri kita itu sekolah itu mengerjakan project. Jadi bukan belajar lagi, bahasanya sudah project, link and match antara sekolah dengan industri. Itulah yang disebut dengan sekolah vokasi. Untuk kelas 10, PJBL untuk jurusan TKJ ini adalah bagaimana siswa kita mempunyai kompetensi di bidang jasa perakitan komputer. Apa saja itu kompetensinya? Ada instalasi, operating system, software, dan perbaikan hardware. Kemudian jasa instalasi jaringan lokal menggunakan kabel. Ya, jadi bagaimana siswa-siswi kita untuk jurusan TKJ di kelas 10 ini sudah mampu mempunyai kompetensi di instalasi jaringan lokal menggunakan kabel lab komputer. Mungkin beberapa minggu ke depan siswa-siswi kita akan mulai mengerjakan proyek-proyek tersebut terkait dengan keinginan dari Yayasan Islamic Village untuk mengerjakan proyek di Citra Raya, di Islamik, di sekolah Islamik yang terkait dengan jaringan komputer, pemasangan jaringan komputer. Untuk kelas 11 tentunya kita sudah mulai mengadakan prakrin,
Kemudian yang kedua, ada jasa pemasangan instalasi jaringan wireless di sekolah. Jadi untuk pemasangan jaringan wireless di sekolah ini, siswa-siswi kita karena memang kita punya unit-unit, ada SD, SMP, SMA, kita mungkin libatkan di sekitar sekolah di bawah naungan Yayasan Islamic Village. Jadi bagaimana siswa-siswi kita, putra-putri kita bisa mempunyai kompetensi untuk memasang jaringan wireless tersebut. Bapak Ibu, untuk kelas 12, selain pelaksanaan uji kompetensi terkait dengan yang kita ambil adalah bagaimana mempunyai kompetensi di bidang konfigurasi mikrotik, PJBL selanjutnya adalah bagaimana siswa-siswi kita mempunyai kompetensi jaringan berbasis luas dan mikrotik di lab. Kemudian yang selanjutnya adalah kompetensi yang diujikan selanjutnya atau proyek selanjutnya adalah bagaimana siswa kita untuk jurusan TKJ itu adalah pembuatan web sekolah. Dituntut bagaimana kita bisa tidak hanya bisa membangun web statis, tapi bagaimana bisa siswa-siswi di 12 TKJ ini khususnya membangun sebuah website yang dinamis, yang update itu tidak per hari, mungkin per menit dan lain sebagainya. Di 12 TKJ itu nanti kita, ataupun kelas 11 TKJ itu kita akan ada olimpiade yang diselenggarakan oleh Mikrotik, olimpiade jaringan antar SMK TKJ tingkat nasional, karena kita memang sudah bekerja sama dengan Mikrotik, dan tentunya lomba kompetensi siswa SMK. Mungkin untuk awalnya tingkat gugus 1, kemudian kita naik ke tingkat kabupaten, provinsi, dan insya Allah tingkat nasional. Nah, ini mungkin pertanyaan yang sering muncul bagi Bapak, Ibu, wali murid, ataupun siswa-siswi kami di jurusan TKJ. Kira-kira prospek ke depan untuk jurusan TKJ ini bisa diserap di industri dan dunia kerja, apa saja kira-kira selain yang pertama adalah bagaimana teknisi komputer, kemudian yang kedua desain grafis, siswa kita juga mempunyai kemampuan di teknisi jaringan, kemudian juga di administrasi server, kemudian di programmer, kemudian siswi kita juga mempunyai kemampuan di sistem analis, web designer, data entry, wirausaha, entrepreneurship, technopreneurship, dan lain sebagainya. Itu prospek kerja untuk jurusan TKJ. Tentunya untuk jurusan TKJ juga kami bekerja sama dengan BKK atau Balai Latihan Kerja Kemenaker dan Disnaker di Kabupaten ataupun Provinsi Banten. Kerjasama lulusan siap kerja hari ini kita sedang membangun komunikasi yang begitu erat dengan PT Atria atau PT Catur Adi Pratama Sentosa dan PT Jakarta System Integrator. Ya, ini kerjasama lulusan siap kerja kita. Ini salah satu profil Atria, mungkin Bapak Ibu suka melihat kalau di sepanjang jalan itu Atria itu apa, perusahaan di bidang furniture. Kemudian ini salah satu grup A, Atria Group, gitu ya, Mitra 10. Kemudian juga ini salah satu perusahaan besar tentang Jakarta System Integrator. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan program teknik komputer dan jaringan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsih bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Dian yang telah memaparkan program keahlian untuk TKJ. Selanjutnya adalah Pak Aliman. Pak Aliman akan memaparkan program keahlian multimedia. Pada Pak Aliman, waktu dipersilahkan. Mohon izin untuk melepas masker. Terima kasih kepada Pak Asep yang sudah memberikan waktunya. Dan insya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya mohon izin, nama saya Ali Daus dan tahun ini saya diamanatkan untuk menjadi ketua jurusan multimedia di Insya Allah buat 1 tahun ke depan. Di sini Insya Allah saya akan memaparkan beberapa program dari multimedia, yaitu untuk kelas 10, 11, dan 12. Multimedia, Pak. Multimedia berdiri sejak tahun 2007 dan alhamdulillah sudah terakreditasi A. Next, struktur kurikulum multimedia SMK Islamic Village. Mata pelajarannya yaitu yang pertama muatan nasional, yaitu pendidikan umum atau muatan umum, mapel umum, pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya. Untuk muatan kewilayahan itu ada seni budaya, pendidikan jasmani olahraga, dan kesehatan. Next. Oke, sedangkan untuk dasar bidang keahlian itu ada simulasi digital, fisika, kimia. Dasar program keahlian, yang pertama ada program dasar, yang kedua ada jaringan dasar, yang ketiga desain grafis, yang keempat sistem komputer. Sedangkan untuk kompetensi keahlian itu ada desain percetakan, animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, audio video, media interaktif, produk kreatif dan kewirausahaan, dan mulak produk kreatif sekolah. Next. Oke. Sedangkan untuk institusi pasangan, kerjasama tempat prakerin, pelaksanaan insya Allah 3 bulan, bahkan bisa lebih sampai 6 bulan. Ya. Yaitu ada CP Seroja Printing, Digital Fast, Universitas Multimedia Nusantara atau UMN, PT Polres Digital Marketing, PT Raharja, Bank BTN, Rumah Sakit Kodar, Bank BPR Berkah Ramadan, Institut Kemandirian Republika, Warung Multimedia, PT PD IT Kreatif, Jawa Pos, PT Atria, PT Catur, Adi Prana Sentosa Tbk, Mitsuba, Klaten, Humanindo, dan yang terakhir ialah Anissa Art Design. Sama seperti program keahlian lainnya, yaitu multimedia, juga mengadakan PJBL atau Project Based Learning. Ya, di kelas 10 itu ada desain vektor, di mana desain vektor itu mencakup dari desain logo, stiker, goodie bag, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ialah desain bitmap, di antaranya ialah seperti poster, spanduk, brosur, dan lain sebagainya. Insya Allah itu akan ada di kelas 10 selama kurang lebih 2 semester ke depan. Nah, sedangkan di kelas 11, di semester 2, untuk kelas 11 tahun ini, di semester 2 itu ada prakerin tentang digital marketing. Sedangkan di semester 1-nya insya Allah ada pelajaran, semester 1, semester 2 itu ada pelajaran dari animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Dan nanti ada proyeknya juga, di mana setiap proyek itu akan mencakup beberapa mata pelajaran. Ya, bahkan bisa semuanya. Sedangkan di kelas 12 itu ada PJBL berbasis podcast dan broadcasting, audio video, iklan dan poster. Sedangkan untuk UKOM-nya di kelas 12 itu insya Allah kita akan ada video juga, membuat video anak-anak tentang iklan layanan masyarakat. Nah, next Pak. Oke. Prospek lulusan sekolah menengah kejuruan multimedia khususnya anak-anak multimedia bisa menjadi wirausaha, biro konsultan desain, stasiun TV broadcasting, percetakan dan penerbitan, desain interior, public relation, dan lembaga swasta atau pemerintahan. Ya, di mana anak-anak juga bisa membuat CV mereka sendiri dengan cara seperti contohnya bisa membuat buku tahunan sekolah untuk sekolah mana saja yang bisa, bahkan di SMK sendiri kemungkinan bisa untuk memakai jasa mereka. Next. Prospek lulusan yang kedua, apabila anak-anak memilih kuliah, ada Universitas Multimedia, Universitas Mercu Buana,
Universitas Negeri Jakarta, UIN Jakarta, UIN Serang, Universitas Telkom, dan yang terbaru kemarin anak kita ada satu yang lulus ke Politeknik ya yang ada di Jakarta atau Depok. Alhamdulillah sudah mulai masuk dan insya Allah bisa memotivasi adik-adik kelasnya supaya bisa mengikuti jejaknya lagi. Next Pak. Oh, udah. Oke. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Aliman yang telah memaparkan untuk program keahlian multimedia. Yang terakhir adalah pemaparan dari program keahlian DKV yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Kusuma. Pada Bapak Andi Kusuma, waktu dipersilahkan. Terima kasih untuk MC kita, Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Di mana tuh dinaruhnya? Nah, terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu semua dan anak-anak, kepada yang terhormat, kepada Bapak Kepala Sekolah, lalu dari Yayasan, Pak Muhasin yang mewakili, lalu kepada Wakil Kurikulum, Ibu Nani, dan para guru, staf, dan Bapak Ibu, wali murid yang sudah hadir hari ini, dan kepada murid-murid yang sudah hadir, yang saya sayangi. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesempatan. Saya Andi Kusuma Pratama. Di sini saya menjabat sebagai Ketua Jurusan Vokasi DKV SMK Islami Village untuk tahun 2021-2022, di mana DKV ini adalah sebuah, untuk sebelumnya Bapak Ibu dan siswa-siswi SMK, ini adalah Instagram kita, Instagram SMKS Islami Village. Silakan yang mau screenshot, di screenshot untuk di follow ya, diikuti, silakan disimak, di like postingan kita untuk mendukung program SMK Islami Village. Nah, lanjut. Mengenal kegiatan SMK TV, di sini adalah salah satu potret dari siswa-siswi SMK kita, baik jurusan DKV, TKJ, akuntansi, multimedia. Nah, ini semua ikut dalam kegiatan SMK TV sebagai bentuk pembelajaran langsung di dunia broadcasting kepada masyarakat sekitar umum maupun kepada industri-industri yang memesan jasa SMK TV. Nah, mengenal program keahlian DKV di SMK Islami Village, program keahlian DKV ini dibuka pada tahun 2018-2019, sudah memiliki lulusan pada tahun ajaran 2020-2021, sudah meluluskan beberapa siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri, salah satunya di ISI Surakarta kemarin. Alhamdulillah, lalu menjadi profil SMK Center of Excellence pada tahun 2020. Walaupun kita jurusan baru ya di SMK Islamik, ternyata mendapatkan program Center of Excellence. Lalu dilanjutkan lagi pada tahun 2021 disebut dengan Pusat Keunggulan, di mana Pusat Keunggulan ini merupakan sebuah program yang dimana diharapkan oleh Direktorat SMK menjadi sebuah program yang meningkatkan kompetensi siswa di SMK dan menjadi pusat unggulan itu sendiri di SMK sekitaran wilayahnya, kabupaten, provinsi maupun di wilayah negara itu sendiri untuk program keahlian desain komunikasi visual. Nah, ini salah satu foto guru kita yang terlibat dalam acara syuting TV One. Nah, ini spektrum PMK di tahun 2016, ada 9 spektrum pendidikan jurusan, namun sudah diubah pada tahun 2021 di spektrum keahlian DKV saat ini berada di
Spektrum nomor 10 untuk seni dan ekonomi kreatif, karena ekonomi kreatif ini sedang gencar-gencarnya ya disorot dalam sebuah industri, di mana di 10.2 di program kaliannya adalah desain komunikasi visual. Nah, ini kita ada di posisi 10.2 untuk programnya bidang kalian. Nah, ini salah satu perangkat kita yang diberi oleh pemerintah sebagai penunjang SMK Pusat Keunggulan. Ada plotter untuk cetak banner, cetak macam-macam lah. Bisa untuk cetak kain juga. Ini contohnya masih banner aja, tergantung model kertasnya. Nah, ini elemen bahasan DKV. DKV ini Bapak Ibu mungkin yang masih bingung gitu. DKV itu belajarnya apa sih? Nah, setidaknya DKV ini yang dipelajari secara umum ada ilustrasi, fotografi, tipografi. Tipografi ini membahas tentang tata letak huruf, pemilihan huruf, lalu suara, animasi, dan videografi. Nah, ini struktur kurikulum yang dikenalkan pada kurikulum yang baru SMKPK. Untuk DKV secara umum mungkin sama dengan jurusan yang lain, ada pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, pendidikan jasmani, sejarah, dan seni. Nah, untuk muatan khususnya kejuruan, nah di sini ada matematika, bahasa Inggris, lalu dikenalkan dengan informatika, di mana pelajaran yang dipilih adalah simulasi digital, sekitar 4 jam, atau 8 jam setahun. Lalu ada proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial, jadi sudah berbasis proyek ya, mungkin sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu Kajur sebelumnya, jadi sudah pembelajaran berbasis proyek, walaupun di sini judulnya IPA dan IPS sosial. Lalu kejuruannya ada dasar-dasar program keahlian, di mana di dasar-dasar program keahliannya ada tinjauan seni, ada dasar-dasar kreativitas, dasar-dasar seni rupa, gambar, sketsa, komputer grafis, desain publikasi, videografi, dan fotografi. Nah, ini adalah pelajaran kejuruan yang berdasarkan program keahliannya. Lalu pasti sebagai pendidikan vokasi dikuatkan lagi di proyek kreatif kewirausahaan yang ada 10 jam di sini, di kelas ada 15 jam malah. Lalu ada praktik kerja lapangan yang dimana kita kuatkan selama 44 jam di kelas 11 maupun kelas 12. Selama 6 bulan nanti, 1 semester penuh, kelas DKV ini akan ada PKL gitu. Jadi lebih fokus terhadap profesinya. Oh, saya nanti mau kerja di sini, saya nanti bakal bekerja seperti ini. Nah, itu SMK ini vokasi seperti itu diharapkannya. Lalu ada mata pelajaran pilihan muatan lokal, baik pencaksilat Banten maupun batik. Nah, ini gambaran umumnya untuk kelompok kejuruan. Jadi kalau dirangkum seperti ini. Lalu kerjasama yang dibangun. Nah, ini kerjasama yang dibangun, kita bekerja sama dengan Anissa Art Design dalam hal sablon, tekstil, dan merchandise. Lalu peralatan kantor lainnya. Jadi bagaimana membuat sebuah desain untuk baju, desain company, peralatan perusahaan lah gitu. Terus tekstilnya, terus kalau mau bikin sebuah merchandise seperti tas, goodie bag. Nah, ini dengan Anissa Art Design. Lalu dengan PTVD ID Kreatif, di mana kita bekerja sama dalam mengembangkan konten kreatif dan digital marketing, di mana saat ini banyak sekali profesi, ya sebutnya profesi atau pekerjaan yang abad kekinian, itu banyak sekali konten kreator, YouTuber, dan lain-lain, itu di konten kreatif. Dan untuk marketingnya itu dikenal dengan istilah digital marketing. Jadi marketing secara digital. Lalu untuk Jawa Pos, ada kerjasama juga dengan Jawa Pos, salah satu media publikasi koran yang berkenaan dengan fotografi dan publikasi. Lalu ada Atria, PT Atria dalam proses bersama dengan CSA Group. Lalu yang terbaru ini ada kita kerjasama dengan Politeknik Media Kreatif untuk penguatan kompetensi dan LSP. Hal ini juga terkait dengan program SMK Pusat Keunggulan, seperti itu. Nah, ini salah satu momen kita bekerja sama dengan CSA Group, PT Atria. Nah, lalu untuk program pembelajarannya yang tadi sudah disampaikan, mungkin ada pelajaran secara umum,
Nah, ini ada proyek pembelajarannya seperti apa sih? Itu PJBL-nya di desain komunikasi visual. Itu pertama ada ilustrasi, di mana membuat karya ilustrasi berupa gambar, sketsa, karakter, pemandangan, dan kaligrafi yang di sini memiliki nilai industri seperti itu. Baik pesanan secara individu, pesanan secara kelompok, grup, maupun secara lokal, instansi. Lalu desain grafis dasar, membuat banner, sound system, dan logo, dan lain-lain. Lalu untuk PKL, kita PJBL di PKL ini menyesuaikan dengan industri. Kalau industrinya berkonsentrasi terhadap tekstil, ya kita ikut ke dalam tekstil. Kalau industrinya berbidang pada fotografi, ya PJBL-nya berdasarkan fotografi. Jadi seperti itu. Jadi menyesuaikan langsung dengan pihak industri. Lalu untuk publikasi, nanti untuk proyek publikasi ini membuat majalah sekolah, di mana targetnya siswa dalam bentuk kelompok membuat sebuah majalah yang diterbitkan, baik diterbitkan secara cetak maupun secara online di website atau media sosial. Lalu kita juga sudah mulai tadi TV dikenalkan dengan broadcasting, jadi membuat siaran podcast maupun live dan lain-lainnya. Lalu untuk UKOM membuat sebuah katalog atau brosur, banner, dan sejenisnya dengan tema yang sudah ditentukan. Lalu untuk menunjang kelulusan, ketika siswa lulus, apa sih yang siswa pegang? Seperti itu untuk misalnya untuk ke kuliah, lanjut kuliah, atau berwirausaha, atau bekerja. Nah, ini target kita menyediakan target, yaitu target sertifikasi lulusan. Dalam pengembangan profesi, bisa dalam LSP 20%, ini kita sedang membangun kerjasama dengan Politeknik Media Kreatif, 10% dengan BNSP, 60% dengan industri, dan 10% lainnya. Nah, lainnya ini bisa dari industri juga, ataupun bentuk sertifikasi yang kita tidak duga gitu. Misalnya besok bisa saja kita bekerja sama dengan Adobe dan lain-lain seperti itu. Lalu prospek lulusannya, untuk desain komunikasi visual ini, prospek lulusan bisa berwirausaha, bisa menjadi biro konsultasi desain, bekerja di stasiun TV broadcasting, di percetakan dan penerbitan, desain interior, maupun di instansi pemerintahan maupun instansi swasta lainnya, seperti itu. Jadi prospek DKV ini cukup luas saya rasa, karena setiap bidang saat ini, baik sekolah maupun UMKM dan sampai yang kelas atas sekalipun, industri pasti membutuhkan konsep desain. Jadi saya rasa untuk wirausaha UMKM kecil menengah sampai kelas startup dan industri, insya Allah DKV ini pasti selalu dibutuhkan seperti itu. Nah, mungkin cukup saja sekian dari saya. Terima kasih untuk pemaparannya dari desain komunikasi visual. Sukses selalu untuk vokasi kita, Bapak Ibu juga. Kita mohon dukungannya untuk sekolah pusat keunggulan ini, SMK Pusat Unggulan, karena SMK Pusat Unggulan DKV ini akan berlangsung sampai tahun 2024 seperti itu. Jadi berproses dari kemarin 2020, 2021, 21, 22, 22, 23, 24. Nah, mungkin ini saja dari saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak pada Pak Andi yang telah memaparkan program keahlian desain komunikasi visual. Dan alhamdulillah semua program keahlian sudah dipaparkan secara gamblang kepada Bapak Ibu, khususnya wali murid, dan juga kepada anak-anakku sekalian yang hadir pada pertemuan Zoom pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah kita akan beri kesempatan 3 pertanyaan untuk sesi 1. Mudah-mudahan nanti di sesi 1 atau sesi 2 kita mendapatkan pencerahan sekaligus penjelasan yang utuh tentang apa yang dilaksanakan untuk program tahun 2021-2022. Maka dari Bapak Ibu yang akan bertanya kami persilakan. Disebutkan nama Bapak atau nama Ibu, kemudian putra-putrinya di kelas berapa, Bapak. Kami catatkan, kemudian untuk 3 pertanyaan pertama dulu, silahkan. Enggak, dipersilahkan.
Kami sangat Assalamualaikum. mengharap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu silahkan. Sudah boleh Perkenalkan bertanya nama ya, Pak? Ibu. Baik, perkenalkan nama Ibu. Ya, saya Mai Mustafa, Pak, wali murid dari Ranya Kaila, kelas 11 DKV. Ranya Kaila. Ya, Ibu Maya Mustafa. Betul. Maya. Mangga Bu. Ya. Mangga Ibu Maya. Gini, Pak, tadi untuk DKV itu baru dibuka tahun 2018 ya? Betul, Bu. Berarti nanti lulusannya baru tahun ini ya, Pak ya? Tahun ini baru meluluskan satu DKV. Satu tahun ini baru meluluskan satu Baru angkatan pertama ya untuk DKV angkatan ya? pertama. Betul. Biasa. Oke. Ini mohon saran aja Pak, kalau Ibu, nanti anak kameranya kami bisa kuliah dibuka nih, biar kami bisa lebih jelas gitu. sedang tidak memungkinkan, mohon maaf nih Pak. Oh iya, Sedang baik, tidak baik. memungkinkan, mohon maaf ya Pak. Apa-apa, ini saran saja. Oke aja ya. Mohon maaf. Mangga Ibu mohon maaf. pertanyaannya. Iya. Kalau ibu-ibu kan multitasking Pak. Oh iya. Mohon maaf. Luar Tapi biasa. saya menyimak dari tadi. Baik. Ya, gini. Sebenarnya sih anak kami sempat kemarin galau ya pas naik kelas 11 gitu. Karena dia di awal kan memang pengennya masuk HI kan. Masuk HI, kemudian tapi kita arahkan ke DKV karena juga punya minat di desain gitu. Nah, kemarin sempat ngobrol-ngobrol tentang kelanjutan kalau nanti kuliah gitu ya. Kalau untuk DKV sendiri, rekomendasi dari sekolah kemana, kemudian perguruan tinggi yang kira-kira juga direkomendasikan itu kemana Pak kira-kira? Mungkin itu aja, berarti kami juga bisa menyemangati anak kami ketika dia mulai galau lagi gitu. Itu aja sih Pak. Baik. Terima kasih Bu Ya, Maya terima atas kasih. pertanyaannya. Ya, Orang tua dari Ranya Kaila kelas 10 DKV. 11 Kita Pak, kelas 11 11 DKV. Bu, sudah naik ya Bu ya? Iya. Mohon maaf. Sudah, Baik. ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Baik, kita Ya, Assalamualaikum. tampung dulu ya Bu pertanyaannya untuk sesi Iya, boleh, 1. Pak, silakan. Iya. Untuk pertanyaan kedua, mangga dipersilahkan Bapak Ibu yang terkait dengan program dan sosialisasi hari ini. Saran dari Pak Kepala Sekolah langsung ditanggapi. Untuk itu ada Pak Andi. Pak Andi dipersilahkan langsung direspon. Ibu, ya, mangga silakan Pak Andi. Oh ya, terima kasih Pak Asep. Untuk Ibu Mai Mustafa ya tadi untuk anaknya. Untuk jurusan DKV, untuk kuliah tadi ya Bu ya? Halo, tes. Untuk kedepannya. Oh ya, kedepannya ya. Untuk jurusan DKV, kalau untuk kuliah Ibu, Bapak Ibu semua mungkin yang hari ini hadir, untuk jurusan DKV maupun SMK lainnya, saya sarankan untuk masuk ke politeknik atau institut gitu. Jadi politeknik kemarin kita sudah ngobrol gitu dengan politeknik media kreatif. Insya Allah ada hak khusus karena ini kerjasama ya dengan SMK Pusat Unggulan. Jadi siswa kita bisa direkomendasikan untuk masuk politeknik negeri media kreatif. Jadi mungkin gelarnya D4 gitu, tapi untuk profesi itu karena di negeri insya Allah tidak ada masalah untuk di bidang profesinya nanti habis kuliah mau kerja di mana. Karena politeknik ini saya lihat peluangnya cukup bagus gitu, prospeknya cukup bagus di politeknik karena langsung bekerja sama dengan industri, langsung praktek, pokoknya lengkap lah di sana seperti itu. Jadi untuk berwirausaha ada inkubasinya sendiri, untuk bekerja ada arahan, ini industrinya ke arah mana seperti itu. Jadi saya sarankan untuk masuk politeknik yang berhubungan dengan desain juga seperti itu, baik desain secara kesenian maupun desain secara industrial seperti itu, Ibu. Terima kasih Pak Asep. Baik, terima kasih Pak Andi. Bagaimana menurut Ibu Maya? Sudah cukup jelas apa yang? Iya, jelas Pak. Nanti mungkin kami harus ngobrol lagi sama anak kami ini. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Bu Maya, alhamdulillah. Sama-sama Bu Maya. Berikutnya adalah, silakan Bapak Ibu yang bertanya. Tadi ada Ibu Henry Susan. Bu Henry Susan, mangga Bu Henry Susan tadi ya. Iya. Mangga silakan Ibu. Ya, saya mau bertanya ya Pak ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ibu Heni Susanti, wali murid dari Ahmad Fakih Hisam, kelas 12 DKV. Oke, Fakih yang hadir setiap hari Bu di sini Bu. Oh iya. Ya, alhamdulillah. Ya, kegiatan apel pagi ya Fakih yang Alhamdulillah Pak. yang menyiapkan. Tenaga atau pikiran anak saya dibutuhkan oleh sekolah. Saya merasa Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Semoga terus dibimbing ya Pak anak saya. Mudah-mudahan akan Amin, amin. keluar Langsung ya. oleh Bapak Kepala Sekolah Bu. Pak Misal Aziz. Iya, Aziz. Salam dari anak saya. Anak saya mengagumi Bapak. Baik. Alhamdulillah. Pak, kemarin karena pandemi, praktis anak-anak kan nggak datang ke sekolah. Dan DKV ini kan, SMP ini sebetulnya banyak untuk prakteknya ya Pak ya, dibandingin teorinya. Dan karena kemarin pandemi, praktis setahun anak-anak nggak ada praktek, teori pun terbatas. Nah, bagaimana usaha pihak sekolah untuk menggenjot gitu ya, bahwa yang ketinggalan kemarin setahun itu bagaimana nih untuk anak-anak lebih cepat memperbaiki atau memperbanyak prakteknya yang kemarin tertinggal ini. Karena menurut saya SMK itu yang diperlukan ya prakteknya ya, ketimbang hanya teori gitu. Begitu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Heni Susanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas pertanyaannya langsung ditanggapi oleh Bapak Kepala Sekolah langsung, Pak Ajis Bu. Enggak, silakan. Terima kasih Pak Asep. Mohon izin buka masker. Terima kasih Ibu Heni Susan, Mama dari Fakih ya. Iya. Salam kembali Bu, salam sayang untuk Fakih, sehat selalu ya. Bapak Ibu sekalian, memang ini yang tantangan kita ya. Jadi anak kita kan kehilangan tanda kutip ya. Karena itu memang kemarin kami sempat mengadakan kegiatan UKOM, di mana anak kita tuh diagendakan PKL 1 bulan. Mohon izin Bu Nani, waktu itu bulan apa ya? Juni kah atau Mei ya? Juni kah? Yang kita UKOM PKL di sekolah? April Mei Pak. April Mei, baik. Nah, sebenarnya Bapak Ibu itu kita melanggar ya dari Satgas. Tapi kemarin memang concern kita bahwa kita harus mengejar ketertinggalan anak, dan ketertinggalan itu memang harus kita adjust dengan tatap muka. Nah, kemarin memang kita melakukan beberapa perubahan strategi di mana anak kelas 11 tahun lalu dipaksa hadir, tapi dengan pembatasan seminggu sekali, kemudian langsung dipertemukan dengan industri. Nah, pertanyaan Ibu bagus, bagaimana untuk strategi untuk mengejar ketertinggalan? Maka Bapak Ibu, insya Allah, karena itu kami sangat mendorong vaksinasi ini ya, karena concernnya itu kita harus pastikan anak kita aman, nyaman, selamat gitu ya. Bahkan alhamdulillah kemarin kami dari pimpinan sangat senang, respect ya, di Dasmen maupun yayasan sampai memikirkan kepada orang tua wali murid. Dan saya pikir ini sangat positif, dan insya Allah Bu secepatnya, dan ketika anak hadir kami akan orientasi ke project Bapak Ibu ya. Jadi bukan basisnya bukan mata pelajaran kembali. Jadi nanti ketika anak hadir, insya Allah hitungan saya mudah-mudahan akhir September atau awal Oktober itu anaknya itu basis project oriented produk ya. Jadi semua mapel itu membackup project yang akan dikerjakan oleh anak ya. Kalau yang konvensional zaman dulu kan ada mapel A, mapel B, mapel C. Sekarang pendekatannya kita ubah sehingga untuk memperkuat skill anak. Nah, di mana saat ini kan anak kita kuatkan dengan spiritual dan sosialnya, akhlak mulia dan standar soft skill. Nah, ketika masuk nanti sudah mulai dengan standar hard skill-nya. Kita mulai dengan project. Nah, ya intinya memang wanti-wanti itu kesehatan Bapak Ibu ya. Sehingga insya Allah mohon doanya Bapak Ibu silakan mendaftarkan untuk vaksin, kita berusaha memberikan akses sehingga nanti kami punya kesiapan ya, dan punya confidence bahwa anak kita nanti bisa offline dengan aman dan sudah divaksin ya. Jikaupun
anak kita sakit, insya Allah mudah-mudahan tidak sampai ini ya, implikasinya tidak sampai memburuk ya. Terima kasih Bu. Jadi memang strategi kami nanti pada saat anak kita Oktober, kita sudah mulai langsung launch program project based learning-nya ya. Sudah langsung kita launching sehingga nanti mudah-mudahan anak fokus kita mengejar ketertinggalan di psikomotor dan kognitif. Mungkin demikian Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ajis. Bagaimana menurut Bu Heni Susan? Sudah Ya, cukup terima jelas kasih, Pak. pemaparannya, Bu? Pemaparannya terima kasih. Sudah Baik, jelas. sama-sama Insya Allah Ibu. berjalan lancar ya Pak ya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Kami mohon doa dan dukungannya serta bimbingannya juga di rumah agar kegiatan daring ini tetap bisa efektif berjalan. Berikutnya dipersilahkan untuk satu pertanyaan. Mengingat waktu kita di hari Jumat ini, kita persingkat sampai jam 11 pertemuannya. Mangga dari Bapak Ibu yang dari jurusan lain tadi dari DKV sudah mewakili, dari multimedia sudah mewakili, kemudian dari akuntansi dan dari TKJ. Kami mohon ada respon dan mungkin ada kendala selama pembelajaran berjalan. Mangga Bapak Ibu. Kalau tidak ada, nanti kita selalu berkomunikasi di dalam jaringan, terutama melalui wali-wali kelas, dan kita akan selalu sampaikan paparan kegiatan, baik itu yang bersifat program maupun kalender kegiatan secara umum. Dan kita juga tidak selalu henti-hentinya keep in touch, selalu berkomunikasi dengan anak-anak kita semua, agar proses pembelajaran daring ini bisa sesuai dengan harapan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kami cukupkan pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa banyak keberkahan, sekaligus juga kemajuan bagi kita semua. Dan kami mohon doanya agar SMKPK Islamic Village ini bisa sesuai dengan harapan, baik dari orang tua dan dari kami selaku pengemban amanat, dan juga dari yayasan yang menjadi bagian dari stakeholder dan pemangku kepentingan utama, dan juga harapan kita semua orang tua dan anak-anak kita semua agar program-program yang bisa dilaksanakan bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Mari kita tutup pertemuan ini yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Ustadz Sohib. Ustadz Sohib ini adalah alumni SMK Islamic Village. Beliau sudah S1 dan S2. Dan sekarang sudah mengampu menjadi guru di SMK Islamic Village. Pada Ustadz Sohib, waktu dan tepat dipersilahkan untuk menutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup acara ini dengan membaca doa bersama-sama. Mudah-mudahan di hari terbaik ini, Sayyidul Ayyam, hari yang penuh berkah ini, Allah kabulkan doa-doa kita. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita rahmat, Allah jaga kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga anak-anak kita. Ila hadhihi niyyah wa qul niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran laka ya Allah. Lakal mannu fadlan ya Rahman. Allahumma nusi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Lakal hamdu qabla ar-ridha, lakal hamdu 'inda ar-ridha, lakal hamdu ba'da ar-ridha. Lakal hamdu idza radita, lakal hamdu hatta tarda. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar
Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma inna nas'aluka salamatan alaina, salamatan fid dini wad dunya wal akhirah, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, husnul khatimah, wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa na'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzubika min syarril fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min syarril fitnatil masiihid dajjal. Bismillahi ma sya Allah, la haula wala quwata illa billahi ma sya Allah. Kullu ni'mati minallahi ma sya Allah, al khairu kullu bi yadillahi ma sya Allah, la yasrifu su'a ilallah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Barikillahumma lana fi sayyidil ayyam, barikillahumma lana fi sayyidil ayyam, barikillahumma lana fi sayyidil ayyam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ditutup, kita ingin ada dokumentasi Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Jadi per sesi ini dimohon yang hadir pada pertemuan pagi hari ini untuk membuka kameranya, untuk mengambil slide by slide. Jadi untuk punten Bapak Ibu kita meminta waktunya sebentar sebelum ditutup karena tadi sudah berdoa, tinggal sesi foto saja, sebentar saja sesi foto. Kameranya diharapkan berdiri semua, kami semua akan berdiri Bapak Ibu. Iya, ada yang di luar tetap dengan kameranya. Kita dalam kondisi berdiri supaya lebih mengenal. Kalau nggak terlihat wajah belum kenal, tapi kalau sudah, alhamdulillah. Terima kasih Bu Dina. Nia mana Nia? Azkia, Rita, Acer, Nabila, dibuka Nabila, Neng. Andi Kusuma mungkin? Ya, silakan. Dari Pak Lima. 3, 2, tahan. Baik, terima kasih. Slide berikutnya. Berikutnya. Ya, alhamdulillah sudah cukup lengkap. Terima kasih atas kesediaannya. Iya. Berikutnya. Misalnya udah lengkap. Ini anak-anakku sekalian belum. Tolong TKJ, 10 TKJ. TKJ banyak yang belum. Mau nambahkan wajahnya. Ayo. TKJ Rafif. Asrama. Ya. Ayo 1, 2, 3. Terima kasih. Berikutnya. Akhir. Masih ada? Irfan, DKV, Pak Gunawan, punten. Pak Dava 11 TKJ. Abirai, Naspira. Dibuka, Nak. Belum. Lanjut. Terus. Sudah. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dan kita semua diberikan kesehatan. Amin. Kesehatan di dalam melaksanakan tugas keseharian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap filmnya. Thank you. Ajis, ya, terima kasih. Yang itu sih saran saya, Pak Ajis.
Aku juga nih. Kakak udah apa lagi? Farmnya tapi no. Kakak udah kecil. Kakak udah mimpi jahil. Jenuh. Kenapa ya Pak? Nyanyi ini banyak. Biasa. Farmnya udah bisa. Itu udah nggak pakai lagi. Jadi ya udah. Kalau kamu Assalamualaikum Bu Nanik. iya Bu Ita, Masya Allah. Mau tanya, maaf, pembagian buku kapan? Nanti dikabari via wali kelasnya ya Bu ya. Oh belum ya? Iya, karena pengembalian dari kelas 12 belum lengkap Ibu. Oh gitu. Yang kelas 12 kemarin, jadi masih disusun Bu Ita, punten nggih. Soalnya anaknya disuruh belajar tidurnya nggak ada buku kata dia. Saya bilang nanti ditanyain. Ya udah, makasih Bu Nanik. Iya, sami-sami nanti disampaikan di grup wali kelas ya Bu Ita. Baik. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf. Terima kasih Pak Aliman. Sami-sami. Terima kasih. Ya, makasih. Bunda Ita, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Bapak sehat? Alhamdulillah Pak, sehat Ibu. Titip-titip aja ya. Ini di rumah Ya, siap. tidur aja tuh kerjaan. Nggak kemana-mana, tidur aja tapi. Bunda masaknya enak-enak kali. Ya. Bu Ita masaknya enak-enak kali jadi betah di rumah ya. Iya, jadi habis ya kalau nggak masak ntar pada piringnya bunyi makan. Cowok semua. Ya sama kan Bu Nanik. Monggo. Kalau nggak ada apa-apa anaknya pasti pada teriak ya. Iya sama, saya juga cowok semua kan Bu Ita. Iya sip, saya tambah satu lagi sama saya 4. Saya 3 aja. Ya sih. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Amin. Look at this, look.